Ikrar Nusa Bakti sok-sokan mengajari Sujiwo Tejo. Langsung disikat habis oleh Sujiwo Tejo. Ya, baru-baru ini di dalam ILC yang bernama Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti begitu sangat merendahkan Pak Joko Widodo, dan Pak Jokowi dikatakan ya sebagai seorang pengkhianat dan tidak mau berterima kasih dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun demikian alasan dari Ikrar Nusa Bakti langsung disikat habis oleh Mbah Sujiwo Tejo. Ya, saya ingin mengungkapkan ini begini Bang ya. Saya ini belajar ilmu politik tuh dari tahun 78 ya. Nih EG tahu lah. Saya masuk UI itu tahun 78 sampai sekarang itu sebagai student of Political Science and International Relations. Itu nggak ada itu dalam sejarah ya, orang yang seperti Jokowi itu. Maksud saya orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya, dari tingkatan yang wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya, itu kemudian dia malah bukan hanya tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya ya. Prabowo itu dulu adalah tokoh Golkar ya, Wiranto dulu tokoh Golkar, yang namanya Surya Paloh juga tokoh Golkar ya, dan kemudian mereka keluar mendirikan partai. Apakah kemudian ada upaya dari tokoh-tokoh yang keluar dari partai Golkar itu kemudian untuk mendiskreditkan partai lamanya ya, atau partai Golkar ya, atau berupaya untuk menginjak-injak partai lamanya? Nggak ada Bang ya. Makanya saya bilang kasus Jokowi ini is very extraordinary ya, the only one maybe in the world ya, in the world. Mungkin disclaimer dulu, saya sekarang cucu sudah 3, anak 5. Ada pepatah Padang, teman Minang saya mengatakan bahwa kata orang Minang itu, orang yang punya anak itu hilang setengah akal, orang yang punya cucu hilang seluruh akalnya. Gitu. Ya. Nah, tanggapan saya ini tanggapan yang sudah orang yang hilang akalnya. Karena semua pakai akal. Tetapi saya bangga karena Rumi pernah bilang, tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Rasio letakkan di bawah kaki. Oke, soal utang rasa saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik, karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari, nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi. Saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan, bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah, soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh saudara namamu? Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok sama Pak Roni, utang budi sama keluarga Cendana, Caroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini.
Begitu juga Surya Paloh sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan bukan karena satu-satunya. Karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil. Bahlil itu susah waktu kecilnya. Bahkan dihina-dina, kurang makan. Jiwa petarungnya ada apapun. Bukan soal dokternya. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni? Ini cucu 3, baru kalau 6, baru cucu 6 gitu. Karni pasti pernah dibantu sehingga masuk Forum Keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini nikahnya aja putranya di Borobudur, Hotel Sujiwo Tejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Gerar, kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda, karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi. Ya, memang Ikrar Nusa Bakti sungguh sangat kecewa sekali dengan Presiden Joko Widodo dikarenakan Ikrar sebetulnya mendukung Pak Ganjar Pranowo. Namun demikian kalah dengan Gibran, anak daripada Pak Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Ikrar Nusa Bakti ketika ditanya oleh wartawan. Saya sangat kecewa, saya juga sedih ya. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Namun saya sangat kecewa, saya juga sedih ya, mengapa kok seorang presiden diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya. Ikrar Nusa Bakti juga tidak tanggung-tanggung kalau mengatakan Pak Joko Widodo adalah pengkhianat bangsa. Sungguh luar biasa. Kekecewaan dari Ikrar Nusa Bakti kepada Pak Jokowi dikarenakan dikalahkan oleh Wakil Presiden Gibran, di mana sebetulnya Ikrar Nusa Bakti adalah pendukung 16% Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan coba kita dengarkan pernyataan daripada Ikrar Nusa Bakti yang begitu tegas dan sangat menyakitkan karena dia mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Cuma gara-gara dia ingin anak-anak dan mantunya itu naik ke panggung politik nasional dan daerah, dia tega ya merusak negeri ini ya, dan buat saya dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa? Anda bayangkan nih Pak ya, itu dia merusak demokrasi kita, dia kemudian menghancurkan sistem merit ya di dalam partai-partai politik ya, khususnya di dalam Golkar, di dalam PSI ya, dan juga tentunya dalam PDIP ya, dan kemudian dia juga merusak aturan hukum kita ya dengan intervensi ke Mahkamah Konstitusi ya. Dia kemudian juga merusak ya itu generasi Z ya, yang seakan-akan bahwa mereka harus mendukung
anak muda menjadi calon presiden ya, yaitu anaknya sendiri ya. Dan Bapak bisa bayangkan ya, bagaimana kalau seorang wakil presiden atau presidennya sendiri itu tidak peduli pada etika. Dan kalimat Pak Prabowo yang selama ini diingat ada orang etik, enggak semua etik kan. Itu aja udah menunjukkan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bakti adalah merupakan luapan kekecewaan dikarenakan memang apa yang dia sampaikan alias dia adalah pendukung Ganjar Pranowo, namun demikian kalah. Dengan kekalahannya Ganjar Pranowo, Ikrar Nusa Bakti begitu sangat tega mengatakan kalau Pak Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Lalu siapa yang dikhianati? Tentu saja dia mengatakan, sering dikatakan bahwa Pak Jokowi adalah mengkhianati maksudnya Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Sebetulnya kalau dikatakan pengkhianat itu tidak betul. Dikarenakan bagaimanapun Pak Jokowi adalah seorang presiden, bagaimana seorang presiden dihina oleh seorang Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu loh, kalau tanpa PDIP kasihan deh loh, adalah suatu penghinaan. Dan bagi pendukung Jokowi tidak akan menerima semua apa ucapan oleh Megawati Soekarno Putri. Meskipun Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti kuar-kuar, tetapi pendukung dan semua yang cinta Pak Jokowi tidak akan terpengaruh dengan ucapan dan hinaan daripada apa yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bakti.